Like 1, 2, 3, 4. Selamat datang to our podcast channel ASN Jogja Talent Show. Bangga melayani, berkinerja, dan berprestasi. Kali ini bersama saya Khairul Fadli di ruang podcast Dinas Kominfosan Kota Yogyakarta. Kita sapa terlebih dahulu teman-teman kita. Halo para sobat JKTV, sobat BKPSDM, sobat ASN Kota Yogyakarta. Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Yes, hari ini adalah segmen ketiga kita dari acara podcast ASN Jogja Talent Show. Nah, ASN Jogja Talent Show ini seperti apa sih? Ini sebenarnya kita create by BKPSDM Kota Yogyakarta sebagai media informatif untuk memperkenalkan ASN kita kepada masyarakat Jogja dan tentunya lebih luas kepada bangsa Indonesia. Dan podcast ini juga sebagai sebuah represent dan profiling para talent ASN Jogja Kota yang kompeten, yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya dan mempunyai peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan Kota Yogyakarta. Oke, hari ini, di hari yang spesial ini, kita tentunya juga kedatangan tamu yang spesial juga. Guest kita kali ini adalah seorang kepala bagian di salah satu bagian sekretariat daerah Kota Yogyakarta yang mempunyai peran penting dalam meng-create or mendesain sebuah tatanan organisasi pemerintahan yang bagus, yang agile, dan tentunya sebuah tatanan menuju agile governance. Beliau adalah Ibu Heni Dian Anitasari SHM Hum. Halo Ibu, Halo. How are you today? I'm fine. Selamat pagi Mas Fadli, selamat pagi YKTV. Thank you so much for coming Ibu. Merupakan sebuah kebanggaan bagi saya bisa ketemu Ibu di ruang podcast ini. Padahal kita itu udah menschedulkan ya kurang lebih 1,5 bulan ya Ibu ya. Betul. Dan hari ini alhamdulillah bisa ketemu Ibu nih. Kayaknya Ibu itu penuh dengan kesibukan deh. Menyibukkan diri ya. Nah Ibu, Ibu kan sebagai kepala bagian organisasi nih. Nah, mungkin bisa diceritakan kesibukan Ibu akhir-akhir ini baik secara personality atau secara intansi Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fadli. Selamat pagi semuanya. Jadi saya saat ini ada di bagian organisasi. Mungkin banyak sobat YKTV dan teman-teman bingung ya, organisasi itu apa sih? Nah, organisasi itu salah satu bagian di sekretariat daerah di Seda Kota Yogyakarta. Salah satu tugasnya adalah mendesain kelembagaan perangkat daerah di Kota Jogja. Kemudian kita menyiapkan standar operasional prosedurnya, membuat analisa jabatan dan beban kerja, kemudian pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik. Jadi sangat luas ketugasan di organisasi itu, tapi sangat menyenangkan. Nah. Kalau salah satu yang paling dominan Ibu, yang paling menonjol nih di tugas dan fungsi bagian organisasi itu seperti apa ya Bu? Yang paling menonjol? Saat ini kami sedang sibuk-sibuknya dengan proses penyederhanaan jabatan, proses penyederhanaan birokrasi yang ini jadi tema nasional ya saat ini ya. Jadi kami di organisasi mulai dari 2021 kemarin kita sudah mulai mendesain untuk strukturnya itu menjadi agile. Jadi tidak ada lagi, ada sebagian pejabat eselon 4 yang sudah beralih menjadi pejabat fungsional. Kemudian kita menyiapkan sistem kerjanya lebih agile lagi. Nanti ke depan kita akan lebih banyak bersinggungan dengan yang namanya tim kerja. Nah ini kan sangat asik ya. Sangat asik dan mungkin teman-teman sobat YKTV harus siap semuanya. Ke depan kita itu memang harus jadi perangkat daerah yang benar-benar agile. Kita bisa kemana-mana. Seperti itu harapan dari pemerintah pusat seperti itu. Oke, berarti kan sebenarnya organisasi itu basicnya dari pemerintahan ya Ibu ya. Iya betul. Kalau yang saya tangkap begini nih, ini kan perubahan zaman itu kan sangat cepat ya. Nah, dari pemerintah pusat terus ada sebuah regulasi dan lain-lain yang diluncurkan untuk pemerintah daerah kita. Nah, tentunya kan
bagian organisasi lah yang menangkap paling awal dan iya. mendesain itu bagaimana sih yang cocok untuk untuk tatanan pemerintahan kita. Iya, betul. Antara satu tatanan pemerintahan dan tatanan pemerintahan yang lain tentu berbeda kan. Betul. Tapi saya yakin Jogja itu punya cara-cara tersendiri untuk menyikapinya. Ya, jadi kita harus aware dengan berbagai macam aturan, tapi kita tidak boleh gegabah ya. Langsung kita eksekusi, kita harus siapkan dulu pasnya gimana sih untuk Kota Jogja. Jadi kami di organisasi itu kita banyak melakukan kajian. Jadi tidak harus kami di bagian itu kelihatan, tapi kami itu sebagai jantungnya dari pemerintah kota. Jadi kalau jantung itu kan tidak perlu harus dilihatkan, tapi kita selalu bergerak untuk pemerintah kota itu bisa bergerak dengan dinamis. Jadi kami itu ada di belakang layar saja seperti itu. Tidak perlu harus menonjolkan dirinya. Makanya hari ini saya undang. Supaya kelihatan di ya. ASN Jogja Talent Show itu tujuannya kelihatan. seperti itu. Ya. Nah, mungkin selain dari tugas dan fungsi tadi ya, kita menanggapi isu-isu kekinian, Ibu. Isu-isu kekinian terkait tatanan pemerintahan. Mungkin juga tadi kita sempat ngobrol di belakang sebelumnya terkait dengan Permen PAN 45 ya, Bu ya. Nah, itu juga kan semacam dulu kita mengalami penyederhanaan organisasi untuk para struktural. Lalu juga ini kan penyederhanaan organisasi untuk para staf juga. Ya. Wah, ini dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tentunya organisasi sibuk sekali. Apalagi kita kerjanya kan di deadline ya dari pemerintah pusat itu. Yang untuk sistem kerja ini Raperwal sudah berproses ya di Kemendagri, tinggal kita mendapatkan rekomteks saja. Nanti setelah itu disetujui tinggal kita tetapkan. Kemudian yang Permen 45 kita di deadline Juni. Tanggal 9 harus sudah selesai. Juni. Padahal kita ada 2.000 lebih nama jabatan ya. Nah, besok itu harus kita sederhanakan jadi 3. Mungkin Sobat TV harus tahu ya. Ada yang namanya operator, ada klerek, ada teknisi. Nah, jadi rumah besarnya teman-teman pelaksana besok itu 3 ini ya. Kalau dulu kan ada sendiri-sendiri ya. Ada analis kelembagaan, analis tata laksana, kemudian analis kepegawaian, ada pengadministrasi umum. Nah, besok itu sudah nggak ada. Kita rumpunkan di rumah besarnya ini. Nah, yang ini 3 tadi 3 itu sambil menunggu dari teman-teman kementerian. Dia akan membuatkan turunannya. Nah, ini dari pusat baru sebagian sih. Masih ditunggu sampai akhir Maret ini teman-teman dari Kementerian Teknis untuk menyusun turunannya. Nah, kita tinggal melihat cocok nggak ini dengan yang ada di pemerintah kota. Jadi berkejaran waktu kami di organisasi untuk 2023 itu memang effort kami luar biasa. Untung saya didukung oleh teman-teman yang sangat muda, mereka bisa diajak kerja cepat, multitasking. Apalagi teman-teman perangkat yang lain-lain kan saling membantu ya. Jadi banyak sih supporting dari teman-teman yang lainnya seperti itu. Nah, ini kan kalau dari apa yang disampaikan Ibu ya, saya itu agak membayangkan nih seperti ini nih. Jadi Ibu tadi mau menyiapkan regulasinya terlebih dahulu ya. Itu kan kayak rumah, kayak pondasi awalnya. Nah, rentetannya ternyata kan tidak hanya regulasinya, ada di sana anjab, analisa jabatan Ibu. Tentunya kan kalau penamaan jabatan, ada reformasi birokrasi juga, ada penyederhanaan birokrasi juga. Anjabnya itu kan tentu berubah. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan generasi ya, generasi kita, misalnya generasi itu kan ada terbagi beberapa ya, terbagi 5 kayaknya ya. Ada baby boomer, ada X, ada Y, ada Z. Terus generasi yang terbaru ada alpha gitu kan. Nah, para PNS kita, CPNS kita ini kan kebanyakan generasi Z mereka. Ini kan effort, kekuatan mereka kan tentunya luar biasa nih. Nah, berpengaruh nggak sama anjab yang akan disusun terkait dengan tiga jabatan tadi? Bisa saja nih mungkin anjabnya akan lebih padat ya Bu ya. Bisa nggak seperti itu? Kalau sekarang malah kita berpikirnya terbalik ya, tidak anjanya padat, tapi kita melihat sekarang kan eranya kita adalah digitalisasi.
Oke. Nah, digitalisasi itu harusnya nanti kita bisa menekan jumlah Yes. ASN, baik itu PNS, P3K yang ada di pemerintah kota. Karena semuanya sudah digitalisasi, saya rasa ini menjadi suatu kesempatan kita bagaimana kita bisa menekan jumlah pegawai yang Lebih ada efisien, ya, lebih efektif efisien, ya. iya. Karena apa? Kita juga dituntut untuk di 2025, 2027 itu belanja pegawai kita 30%. Kalau sekarang berapa, Bu? Sekarang kayaknya masih di angka 36 lah, 36, 37 itu. Tapi nggak sampai 40 ya, Bu ya. Jangan sampai. Jangan sampai 40. Nanti ada konsekuensi lainnya. Siap. Jadi dengan digitalisasi saya rasa semua proses kita bekerja sudah bisa didukung IT ya. Apalagi kemarin kami barusan diskusi, ini juga kerjaan organisasi lagi. Dari Menpan di Kota Jogja ditunjuk jadi pilot project untuk MPP digital. Nah, ini kami kemarin juga komunikasi dengan teman-teman di Dinas Kominfo bagaimana MPP digital ini yang akan kita terapkan di pemerintah kota. Nah, dengan adanya MPP digital kan kita harus melihat impact-nya. Yes. Jangan sampai dengan MPP digital tapi itu masih kita ya hanya gitu-gitu aja. Ini kita harus lihat, oh sekarang masyarakat sudah bisa kita layani dengan Android. Jadi sekarang Android itu jadi apa ya, teman kita kemana-mana. Iya. Saya mau minta layanan, wah dengan buka saja. Orang kan sekarang lebih memilih ketinggalan dompet daripada ketinggalan Android ya. Iya. Kalau ketinggalan itu kayaknya dunianya sudah gimana Separuh hilang. Separuh hilang ya, karena kita bekerja, apalagi sekarang kan kita presensi juga fingerprint ya. Kinerja juga. Kinerja ya. Kemudian ada e-office dan sebagainya. Kalau ini ketinggalan di rumah kayaknya harus balik ke rumah lagi kita ngambil gitu. Iya, harus itu, Bu. Iya, jadi memang besok di era teman-teman generasi yang sekarang sudah lebih familiar dengan digital ya, kita akan pastinya mereview ya hasil Anjap dan ABK kita. Dengan digitalisasi ya otomatis harusnya lebih berkurang, nanti bisa berkurang. Iya. SDM-nya, tetapi kerjaannya lebih cepat. Ya. Kita kan sudah mencoba kemarin pada waktu pandemi COVID. Iya. Pandemi COVID itu kita dituntut untuk melangkah lebih maju ya. Lebih maju. Ya, dibandingkan dengan yang kemarin. Ternyata pandemi COVID itu ada baiknya juga dari sisi digitalisasi ya. Efek dominannya itu kelihatan. Kita yang selama ini nggak pernah tahu apa sih pakai Zoom, pakai Google Meet apa. Nah, ini kan dipaksa untuk kita harus belajar. Ternyata kita dari rumah juga bisa bekerja. Iya. Itu efektif, efisien dengan digital itu luar biasa ya kita. Nanti mudah-mudahan ya, Bu, kita bisa mencapai itu. Kira-kira target tahun kapan ya, Bu, untuk agile di sana itu loh. Nah, kita upayakan secepatnya lah kita ya. secepatnya. Tapi saya lihat kota itu udah mulai melangkah jauh kok, Bu, dengan adanya JSS ya, terus itu kayak sebuah portal aplikasi-aplikasi kepunyaan kita, baik untuk masyarakat atau untuk kita ASN sendiri gitu. Itu sangat memudahkan sih, Bu. Betul. Jadi beruntunglah kita di pemerintah kota itu kita banyak sumber daya yang sangat handal ya. Kemudian kolaborasi antar OPD ini yang bagus. Sehingga kita mempunyai program, pemerintah kota mempunyai program apapun itu supporting dari teman-teman OPD bagus, sehingga program itu bisa berjalan dengan bagus, keberlangsungannya juga bagus. Kan ada di tempat lain ya mungkin mempunyai program bagus tapi tidak didukung sumber dayanya untuk keberlangsungannya. Iya. Nah, ini di pemerintah kota tidak banyak program kita yang sustainability-nya bisa kita jamin ya. Bisa dijamin. Dijamin iya. Karena sayangkan anggaran sudah kita keluarkan kalau itu tidak bermanfaat untuk masyarakat dan untuk teman-teman ASN. Yes, wow, luar biasa Ibu sebagai kepala bagian organisasi pemerintah Kota Jogja. Tadi kan kita berbicara soal job description ya, Bu ya. Nah, ini kita mungkin agak flashback ke belakang nih. Kita berbicara career journey-nya Ibu gitu kan. Kalau dari data saya nih, Bu, Ibu itu bekerja ternyata sudah 25 tahun. Sudah lama ya? Sudah 25 tahun. Benar, sudah 25 ini ya. tahun. Harus dirayakan ini. Itu kalau Satya Lancana udah yang 10 tahun, 20 tahun. Ya. Oke. Nah,
kalau saya punya catatan nih, di catatan saya, itu ternyata Ibu dari awal sampai sekarang menjadi kepala bagian organisasi, paling setia di bagian organisasi. Begitu. Benar, Ibu? Iya, sejak awal, sejak masuk CPNS sampai saat ini ada di organisasi. Oke. Cuma ada beberapa waktu yang saya keluar sejenak. Ya di 2003 kalau nggak keliru ya, 2003, 2005 itu meninggalkan bagian organisasi, diminta untuk belajar, ya di UGM. Oh, Ya, yes, itu yes. tambah ilmu dulu lah, dicas dulu, dicas dulu di UGM selama ya hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Ya, selesai, balik lagi ke bagian organisasi. Yang penting itu kita bekerja itu kita dengan senang hati. Kelihatan, Bu. Iya, Ibu senang di sana. dengan senang hati itu kita beda ya. Mungkin tidak ada paksaan, tidak ada. Ya tertekan dengan berbagai macam. Saya rasa hal yang biasa ya, dimanapun kita bekerja pasti ada tekanan. Tapi kita menyikapinya berbeda saja. Kita senang aja, menikmati itu. Banyak ilmu sih di organisasi itu. Iya. Memang kalau orang-orang yang seperti Ibu nih, orang-orang yang senang belajar ya. Nah, di organisasi itu kan progresnya kan sangat cepat. Jadi hal-hal yang baru itu masuk aja kan. Itu cocok sih. Nanti saya nderek, Bu. Gitu. Mengikuti jejak Ibu. Boleh. Tapi saya dengar-dengar nih, Bu, Ibu juga menempuh S3 ya sekarang ya? Iya. Wow. Baru nyusun disertasi sih ini. Belum kelar. Agak-agak. Saya doakan mudahan cepat kelar, Ibu. Makasih Lancar semuanya. doanya. Nah, kalau S3 itu mungkin akan jadi satu-satunya atau teman-teman yang lain juga Di udah Kota ada? Jogja ada. Ada ya? Ada. Oh, Kebetulan ada kakak tingkat juga Yes. sekarang ada di sekretariat DPRD, itu juga dari satu alma mater sih di UII. Ya, kemudian kalau tidak keliru dari Bapeda juga ada, sudah ada yang selesai ya. Tentunya ini akan nambah wawasan kita ya, Bu ya. Iya. Dengan punya personel dari tingkat pendidikan S3, S2 gitu. Kalau saya masih S1 sih. Harus dilanjut itu. Besok saya lanjut setelah dilanjut ini. harus cari S2. Nggak ada salahnya sih kita belajar seperti itu. Satu, menambah wawasan kita, kemudian ilmu kita bermanfaat untuk pemerintah kota. Yes. Nah, itu yang harus kita tularkan ke teman-teman. Jangan punya ilmu buat sendiri ya, itu nggak bagus. Oke, tadi kan terkait dengan pendidikan ya. Sekarang terkait dengan karir, Ibu. Karir nih. Kalau saya lihat karir Ibu itu kan pernah di jabatan fungsional umum, pernah. Terus dulu diamanati menjadi jabatan nggak sebelumnya struktural kayaknya ya. pernah kan. Terus yang ketiga kayaknya pindah ke jabatan fungsional tertentu sebagai analis kebijakan. Nah, sekarang pindah lagi ke struktural lagi sebagai kepala bagian organisasi. Nah, bisa diceritakan nggak, Ibu, perjalanannya kok bisa nih dari struktural ke fungsional terus ke struktural lagi? Iya, jadi karir pegawai sebenarnya kalau kita memahami manajemen karir kita, kita tuh bisa loncat kemana-mana sih. Ya, jadi dari kita masuk sebagai CPNS, kemudian saya diangkat jadi PNS tahun 99, kemudian fungsional umum, pelaksana kalau sekarang staf ya. Dulu masih staf namanya, belum ada nama jabatan. Saya masuk di kota itu masih staf di bagian organisasi seperti itu. Tapi kan semakin ke depan seorang CPNS itu sudah pakai nama jabatan. Dan saya 2009 itu jadi Kasubag Kelembagaan. Kasubag Kelembagaan. Itu setelah saya selesai S2-nya di UGM, 2009 jadi Kasubag Kelembagaan. Di 2013 itu saya melihat ada Permenpan tentang fungsional analis kebijakan. Kebetulan saya kan sering banyak sama teman-teman yang di LAN, di Kemendagri, kemudian di Menpan. Ini loh ada fungsional bagus, kayaknya kamu cocok. Nah, saya lihat dulu, oh benar ini. Nah, passion saya mendukung ke sana. Kemudian mengajukan ke BKD waktu itu untuk ikut uji kompetensi.
Saya ingin ke fungsional. Kenapa? Kita harus mencoba sesuatu. Jangan kita hanya di zona nyaman. Mungkin selama ini banyak yang sudahlah aku gini aja sudah enak, autopilot gitu jalan. Tapi saya ingin ada sesuatu yang baru. Kebetulan itu jabatan fungsional yang baru juga. Di pemerintah kota waktu itu belum ada. Belum ada. Ya, berarti jadi saya Ibu pertama. Wah. Diangkat di 2015. Jadi saya mundur dari struktural, saya masuk ke fungsional tertentu, analis kebijakan media impasing. Impasing ya. Dan sekarang kan kebanyakan dominannya kan analis kebijakan. Kebijakan iya. Berarti prajuritnya Ibu banyak sekarang. Jadi awal katanya itu kita harus cari jalan dulu cari jalan, kita siapin. Nah, begitu sekarang ada penyederhanaan jabatan, penyetaraan menjadi teman-teman yang tadinya pengawas ke fungsional analis kebijakan. Padahal saya bisa memberikan apa yang dulu pengalaman saya waktu jadi fungsional di AK, sehingga teman-teman yang ada di pemerintah kota ya paling tidak tertatih-tatih. Ya tertatih-tatih oke pasti, tapi tidak blank sama sekali gitu. Jadi bisa menularkan. Dulu saya kerja apa toh? Karena ada suhunya sekarang. Sekarang sudah banyak teman-teman yang lebih baik lagi. Nah tadi kan jabatan fungsional tertentu ya. Nah terus tiba-tiba nih langsung diberi amanat Ibu untuk menjadi untuk menjadi kepala bagian organisasi. Kalau saya sendiri sih, kalau saya sendiri dengan mata saya yang tertutup mungkin ketemu sama Ibu memang sangat cocok sekali sih Bu. Nah ini perjalanannya seperti apa sih Bu? Iya 2020 itu kemudian dapat SK untuk pelantikan di Kabak organisasi. Saya rasa tidak masalah dimanapun, mau struktural maupun fungsional itu tidak masalah, sama saja. Yang penting kita bekerja dengan satu niat baik, kemudian profesionalitas ya. Dan jangan lupa integritas harus kita pegang. Udah profesional, integritas itu kita harus benar-benar pegang itu kalau kita memang mau survive. Jadi teman-teman yang muda-muda itu harus begitu. Ya, kalau enggak gitu kita nanti akan tergilas sendirinya. Tergilas ya. Tergilas. Sama teman-teman yang lainnya, sama kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Yang penting ya, ayo kita punya jiwa profesional, punya integritas. Dan yang tak kalah penting, harus mau mengembangkan kompetensi kita. Kompetensi ya. Ya, itu harus kita. Jangan menunggu kita didiklatkan, tapi ayo kita, karena sekarang kan kita bisa belajar dari manapun ya. Nah, itu kita harus bisa ke sana. Belajar sendiri, mandiri. Oke, nah itu tadi ya flashback kita terkait dengan perjalanan karir Ibu. Nah mungkin selama 25 tahun tadi ya Bu ya, tapi kayaknya udah lebih ya, 25 tahun lebih ya ini ya. Belum lah. Pas. Di dalam perjalanan tentunya kan ada kayak good news or bad news. Good newsnya mungkin kayak pencapaian terbaik Ibu itu di sisi yang mana gitu kan, atau mungkin bad newsnya itu kayak semacam Ibu pernah nggak berada pada satu titik terendah mungkin selama perjalanan karir, dan pada saat itu Ibu berkata nih sama diri sendiri, aku harus berjuang bangkit lagi. Nah pernah nggak seperti itu? Mungkin dari bad news dulu deh, nanti setelah ini kita bicarakan yang good news ya. Kalau bad news saya rasa selama jadi ASN hal seperti itu tidak pernah secara langsung ke diri saya, tidak ada ya. Cuma kadang kekecewaan itu, kekecewaannya begini, karena kami kan sifatnya idealis ya di organisasi itu. Idealis, ingin mendesain segala sesuatu dengan sempurna. Tapi kecewaannya apa? Kita kadang terbentur aturan. Itu yang sehingga ini loh harusnya kayak gini, tapi aturannya itu tidak bisa. Lah ini yang kadang membuat ngelokrolah kita. Ngelokrohnya itu ya itu karena sebenarnya ini yang benar, tapi aturan dari pusat enggak harus seperti ini. Nah ini banyak hal yang di organisasi itu ya akhirnya ya sudah, karena apa, kita harus mengikuti aturan dari pusat. Kalau dulu kita bisa ya berinovasi berbagai macam ya. Dulu itu ada yang namanya kantor taman pintar, itu kan luar biasa inovasi kita ya. Dari yang tadinya UPT di dinas pendidikan bisa jadi kantor untuk pendidikan anak-anak.
Itu kan perjuangan yang luar biasa itu. Kemudian kita punya yang namanya dinas perizinan waktu itu ya. Itu kan juga suatu apa ya, kebahagiaan kami. Kalau kami mendesain ternyata desainan kami ini bagus, Bisa diterima. bisa diterima, Dan saya ingat nih, Bu. bermanfaat untuk masyarakat itu. Iya, saya ingat terkait dengan dinas perizinan. Sebelum adanya MPP, Mall Pelayanan Publik, kita sudah punya dinas perizinan, Iya. pelayanan satu pintu. Betul. Dan mungkin kalau saya rasakan itu, sebenarnya kita sebelum dikasih amanat untuk menjadi pilot project, kita sudah duluan launching, loh, Bu. Iya, betul. Iya, dulu kita 2007 itu mendesain dinas perizinan yang memang waktu itu kita itu bagus seperti itu. Tapi kan perkembangan ke sini kan harus ada penyesuaian, sehingga kita ada OSS segala macam itu kan ya kita harus sesuaikan lah. Yang tadinya satu tempat sudah selesai, ini kan beralih ya dengan DPMP-TSP. Masyarakat oke masuk di situ, tapi prosesnya di OPD yang lainnya. Ya, ini jadi kita rombak lagi. Jadi di organisasi itu seninya, seninya kita harus bisa forecasting ya. Kita harus bisa bicara kedepannya itu kita harus berpikir jangan sampai kita hanya membuat lembaga itu hanya 1 tahun setelah itu selesai, tapi kita harus bisa berkesinambungan. Berarti tadi kalau dari sisi bad news-nya secara personality, mentality mungkin saya belum dapat nih. Belum dapat ya, keren. Karena mungkin Ibu adalah karakter yang stay of mind positif, Bu. Tetap harus berpikiran positif gitu. Yes. Jangan kalau nanti kita hanya ngelokro gitu terus nanti kasihan. Kasihan apa? Kota Jogja itu harus kita bawa melangkah lebih baik, maju. Kalau kita hanya ya sudahlah, nggak boleh, oke nggak apa-apa. Tapi kita coba dengan yang lainnya seperti itu. Masih banyak jalan. Oke, sekarang kita berbicara terkait dengan good news. Wah, good mungkin ini news-nya. banyak nih, malah banyak ini yang saya dapatkan hari ini nih. Good news-nya sih lumayan juga sih, banyak pengalaman. Yang jelas di organisasi itu banyak pengalaman, banyak dikenal. Dikenal dari bawah sampai atas. Kalau di organisasi gitu. ada pengalaman lucu. Dulu waktu masih staff itu kan ada yang namanya Gerakan Disiplin Nasional ya. GDN. GDN lah tugasnya organisasi itu jaga di pintu masuk. Pintu masuk di dekat ATM itu, pintu keluar di dekat masjid. Kalau mereka lewat, kita catat itu. Wah. Kita catatin. Kemudian kita ngejar-ngejar teman-teman yang terlambat, ada yang di tempat Temi, ada yang di Pamela. Jadi waktu itu asiknya di situ kita tuh. Ternyata di organisasi itu kita jadi dikenal, itu orang organisasi tuh yang nyatetin. Tapi jadi tambah saudara seperti itu. Kemudian dulu ada penghargaan ya, namanya pegawai idol. Oh, pegawai idol. Dulu ada di kota Jogja itu, tapi terus nggak boleh karena tidak boleh diberikan dalam bentuk uang atau bagaimana itu ya. Saya pernah dapat 2 kali itu. 2 kali? 2 kali pegawai idol. Wah, ini saya baru tahu loh, Bu, informasi ini dari Ibu sendiri. Ada dulu pegawai idol, dapat dasi, dapat lencana, sama ada uang penghargaan, uang pembinaan atau penghargaan itu. Ya 2 kali saya dapat. Itu waktu Ibu menjadi staff atau? Saya di Kasubag waktu itu. Sudah jadi Kasubag? Jadi Kasubag 2009, 2010 apa ya itu ada itu. Jadi di organisasi itu polling. Siapa yang terbaik dari sisi kedisiplinan, penggunaan pakaian dinas, kita nggak keliru, kemudian dari kinerja di polling. Terus dikirimkan ke BKD ya waktu itu ya. Ya terus ya udah dapat seperti itu dua kali. Dan berjalannya waktu masuk ke fungsional analis kebijakan. Nah, itu juga ada lomba. Jadi saya tidak untuk lombanya yang ingin saya kejar, tapi saya ingin membuktikan bahwa ASN dari daerah itu bisa bersaing ya dengan teman-teman di kementerian. Itu saja prinsip saya. Yang jelas kan mengharumkan kota Jogja juga. Tidak saya harus untuk juara, target juara enggak. Tapi saya sederhana saja. Bagaimana seorang ASN dari daerah itu bisa bersaing di kementerian, karena waktu itu saingannya adalah teman-teman dari kementerian, kementerian, lembaga,
daerahnya ada sih tapi tidak banyak. Nah, kita hanya membuktikan saja. Oh ternyata bisa kita bersaing, mampu. Iya mampu. Dan di 2018 itu dapat juara 1 nasional ya. Aku Award namanya, analis kebijakan Indonesia di Jakarta di LAN. Berarti memang cocok Ibu sebagai kepala bagian organisasi sekarang. Iya kan? Ya, karena begitu. di organisasi itu kan penuh dengan pengambilan kebijakan, aturan, tatanan gitu. Ya. Dan ikut lagi 2019. Ikut 2019 lagi. itu sebelum pandemi ya berarti sebelum ya? pandemi ya, ikut lagi dapat peringkat 2. Masih nasional juga, peringkat 1. Itu waktu itu masih jabatan fungsional. Masih fungsional. Ya. Okay. Juara 1-nya dari Bangka Belitung. Jadi ya. 2 ASN daerah itu bisa mengalahkan teman-teman KL. Kita bisa bersaing ya. Yes. 2020 mau ikut nggak boleh. Karena di stop. Janganlah, ganti nanti yang lainnya, nanti juara lagi. Juara lagi enggak boleh sama teman-teman. Udah cukup. Ganti yang lainnya. Ya, kita ikut seleksi. Kita menuliskan karya tulis, kita presentasi, kemudian diuji juga. Ya, pengujinya ya bukan sembarangan orang yang nguji. Dari pakar-pakar, ya, profesor ya betul di LAN kita di sana itu diuji. Kemudian seremonialnya pada waktu HUT LAN diberikan di sana, seperti itu. Nah kan terbukti Bu, ternyata good news-nya banyak nih yang saya dapatkan. Ini nanti jadi inspirasi buat kita-kita nih yang masih puluhan tahun menjalankan karir di pemerintah Kota Jogja. Ya, yang penting itu semangat ya. Nggak usah takut, kita pede aja. Banyak kok kita harus bersaing di mana nggak masalah. Kita tunjukkan bahwa ASN Kota Jogja bisa bersaing di tingkat nasional. Itu. Waduh Ibu, ini nggak kerasa kita udah 30 menit lebih bincang-bincang, santai tapi serius dan penuh manfaat tentunya. Nah ini mungkin kita masuk ke closing statement-nya Bu. Nah ada 2 sih sebenarnya yang pengen saya harapkan dari Ibu untuk disampaikan. Yang pertama adalah harapan Ibu nih, harapan Ibu ke depannya itu untuk pemerintah Kota Yogyakarta akan seperti apa? Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu kan. Nah terus juga yang satunya lagi nih, bisa nggak Ibu memberikan kiat-kiat khusus untuk kami yang mungkin masih panjang perjalanan karirnya, itu biar bisa mengikuti jejak langkah Ibu itu seperti apa? Gitu. Yang pertama dulu Bu. Harapan untuk pemerintah kota ke depan tentunya pemerintah kota lebih baik lagi ya, lebih maju, lebih bisa mensejahterakan ASN, mensejahterakan masyarakat. Itu karena kita pelayanan publik ya. Jadi tentunya masyarakat di Kota Yogyakarta dengan layanan yang diberikan oleh Pemkot merasa nyaman, merasa senang. Oh ternyata kita diberikan layanan yang luar biasa dari pemerintah kota. Kemudian ASN-nya pasti harapannya lebih maju lagi, lebih berdedikasi yang luar biasa lah untuk Pemkot, karena kita kan dibesarkan di pemerintah kota, ya kita harus memberikan yang terbaik untuk pemerintah kota itu harapannya. Ibu. Terus kiat-kiatnya Ibu, kiat-kiatnya mungkin nih. Kiatnya yang pertama itu satu, kita sebagai ASN tidak boleh malu bertanya. Mungkin sebagian ada, ngapain, aku udah tahu kok, saya malas bertanya, gengsi ya. Tapi saya tepakan ke diri saya tuh tidak malu bertanya kepada staf, teman-teman. Kalau saya memang tidak bisa, tidak tahu ya saya tanya kepada mereka. Jadi jangan sampai kita itu merasa kita sudah tahu segalanya, tidak. Pasti kita ada batasnya. Jadi satu, jangan malu bertanya, jangan malas untuk belajar tentunya ya. Kemudian yang tidak kalah penting, bangunlah networking yang luas. Jadi kunci keberhasilan kita harus punya jejaring yang bagus, jejaring yang luas. Jadi jejaring itu tidak hanya di internal kita, tidak ya, dengan sesama pegawai di Pemkot, siapapun itu kita harus punya networking. Kemudian di kanan kiri kita
kabupaten, Kabupaten juga. kemudian di provinsi, kemudian di pusat, bahkan dengan pihak swasta. Kalau kita punya networking yang bagus, kita butuh apa-apa itu enak. Enak ya Bu ya. Ya, apalagi kita sudah sampai ke hubungan informal yang kita memang sudah punya klik dengan mereka. Apapun yang kita butuhkan, mereka pasti bisa membantu kita. Itu yang selama ini saya terapkan di organisasi. Jadi saya memanfaatkan teman-teman saya, jaringan-jaringan saya untuk bagaimana saya bisa dibantu mereka. Jadi kalau saya ada kesulitan, saya tinggal telepon, ini gimana ya? Bisa nggak dibantu pemerintah kota? Dan mereka dengan senang hati membantu. Dengan para praktisi di UGM, di Atmajaya, di UI itu sering kita kayak gitu. Jadi satu networking dan hubungan informal itu harus kita bangun. Jangan hanya kita mengedepankan formal ya. Di kantor harus rapat. Wah itu kalau mungkin kita malah nggak selesai permasalahan itu. Tapi kalau kita bisa masuk melalui informal, itu kita bisa menyelesaikan permasalahan yang seberat apapun pasti bisa selesai. Karena pandangan mereka sangat luas ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi itulah networking itu yang harus kita bangun di teman-teman yang milenial, yang ASN muda itu harus bisa membangun jejaring. Ada lagi Bu? Ada lagi satu tadi di depan sudah ya, ada profesional, ada integritas. Kemudian jangan lupa attitude itu harus kita kedepankan ya. Ada subosito lah kalau orang Jawa itu. Bagaimana kita yang dengan yang di senior, dengan kita yang lebih tua, kita tidak untuk dihormati, tidak untuk ini, tapi bagaimana kita memanusiakan manusia, bagaimana kita supaya hubungan kita lebih enak saja. Itu attitude itu yang kita harus pegang. Dan ini kayaknya paling penting kuncinya betul. Attitude seperti itu. Wow, ternyata kita sudah masuk di penghujung segmen kita Ibu ini. Tentunya saya sangat berkesan dengan obrolan kita hari ini dan saya pengen mengatakan Ibu itu sangat menginspirasi bagi kami. Terima kasih. Iya. Thank you so much Ibu for coming here. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini membawa semangat pengabdian, kerja keras untuk kami semua, untuk mengikuti jejak langkah Ibu untuk memajukan pemerintah Kota Yogyakarta, tentunya dengan tata budayanya, terus kesejahteraan masyarakatnya, dan yang paling penting nih, menuju Kota Yogyakarta menjadi kota idaman yang istimewa. Luar biasa. Makasih Mas Fadil. Dan mungkin Ibu bisa nyapa untuk closing teman-teman Sobat YKTV, BKPSDM, ASN Kota Yogyakarta sebelum saya tutup. Boleh. Teman-teman Sobat YKTV, teman-teman di BKPSDM dan ASN di pemerintah kota, sekilas transfer knowledge sharing dari saya tadi, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Ambillah yang bagus, jangan yang tidak bagus diambil, tapi yang bagus silahkan diambil. Kita nanti bisa berkolaborasi lebih jauh lagi. Monggo kalau mau discuss dengan saya, mampir di kantor di bagian organisasi, dengan senang hati kita akan discuss apa yang bisa saya sharingkan, dan mungkin saya dapat umpan balik dari teman-teman semuanya. Matur nuwun, salam sukses untuk kita. Thank you so much untuk para Sobat YKTV, BKPSDM Kota Yogyakarta yang sudah nonton acara podcast ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan dukung terus tentunya podcast ini dengan cara subscribe channelnya dan like videonya. Dan jangan lupa komen di komentarnya. See you again di segmen selanjutnya. Saya Khairul Fadli, undur diri. Salam terakhir dari kita Ibu nih. Salam Segoro Amarto ya Ibu. Gimana? Salam Segoro Amarto. Semangat gotong royong agawi maju ning Yogyakarta. Love you all. Dadah. Bye bye.